umum. Bapak Ketua Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Brebes, ini hadir pribadi Pak Ketua, Pak Dr. Andes Zainuddin MSI. Terima kasih Pak kehadirannya. Dari BTM Pusat, alhamdulillah hadir Bapak Jatuh Nubro MPD, Bapak-bapak pleno pimpinan daerah Muhammadiyah. Ini alhamdulillah banyak yang berkesempatan hadir. Meskipun pada hari ini juga ada acara yang lain. Hari ini ada manasik haji, latihan manasik haji, ini praktek yang bertempat di SMK Muhammadiyah Bumiayu. Jadi sekaligus saya mempromosikan bapak-bapak yang mau berhaji, mari ikuti kegiatan di manasik haji KBIH kita, KBIH Arafah, KBIHU Muhammadiyah Aisyah yang bernama Arafah, dan juga U-nya itu umroh. Ini di umroh. Alhamdulillah untuk umroh kita sudah 2 kali memberangkatkan. Meskipun belum begitu banyak, tapi sudah 2 kali memberangkatkan dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Kemudian anggota KSPPS dari berbagai unsur. Ini alhamdulillah dari pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang, sedaerah Brebes. Ini nampaknya yang selatan juga sudah banyak yang hadir ini. Tengah, utara semuanya banyak yang hadir. Calon anggota KSPPS. Kemudian bapak-bapak pengurus. Ini alhamdulillah semuanya bisa hadir. Pengawas dan juga termasuk Pak Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah ini berkesempatan bisa hadir ini. Kalau pada kesempatan yang lalu jarang bisa hadir, ini alhamdulillah bisa hadir dan sangat telah membuktikan kerjanya di pengawas kita ini. Kemudian tidak lupa karyawan, semua karyawan termasuk panitia dalam kegiatan ini. Hadirin semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi narasi di akhir Mars BTM. Jadi BTM ini adalah sebagai lembaga dakwah ekonomi keuangan syariah. Lembaga dakwah keuangan syariah. Maka saya ingin menekankan kepada kita semuanya bahwa PDM bukan BTM ini paling tidak untuk membelajarkan kita semuanya. Kesadaran kita bersama, menggugah kesadaran yang berkali-kali kita ngaji tentang masalah riba. Agar kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, itu Allah mengharamkan riba itu sampai 4 tahapan. Jadi 4 tahapan diharamkannya itu. Tahapan yang pertama mungkin di akhir dakwah Nabi di Mekah. Itu sudah ada sindiran bahwa ketika seseorang berharap mendapatkan tambahan dari sisi manusia, itu sebetulnya tidak ada nilainya di hadapan Allah SWT. Ini sindiran yang sangat halus. Dan di tahapan pertama ini selain masalah riba, juga dikaitkan dengan masalah zakat. Jadi kalau ingin tambah rezekinya, tambah berkah, tidak ribanya yang dikuatkan, tapi zakatnya, sedekahnya. Ini tahapan awal, masih di akhir-akhir, masih di makian. Kemudian di tahapan yang kedua, ini turun sekitar masalah hijriah ini, yaitu di surat An-Nisa ayat 160-161. Kalau tadi di surat Ar-Rum ayat 39. Ini surat An-Nisa ayat 160-161. Bahwa riba ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan yang kedua, ini adalah jalan batil memakan harta orang lain. Bapak-bapak,
Kalau Al-Quran menyebut Yahudi itu sebetulnya tidak menyebut subjek tertentu. Hanya pada waktu itu yang dibuat modelnya saja itu Yahudi. Tapi sebetulnya ketika menyebut Yahudi, Nasrani di dalam Al-Quran itu siapapun ngakunya Islam. Tapi kalau masih suka makan harta orang lain dengan jalan batil, ya tidak beda dengan Yahudi. Bisa suku Jawa, ngakunya Islam bisa. Termasuk Nasrani itu juga bisa orang Jawa, tapi mengikuti paham Nasrani. Jadi kalau kita ngakunya Islam kok masih mengikuti paham itu, sebetulnya tertunjuk oleh ayat tadi. Bukan ras, suku, bangsa, bukan. Orang Islam itu yang benar-benar harus berusaha untuk belajar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ketika Allah memerintahkan, jawaban kita apa nggih? Sami'na wa ata'na. Bukan sebagaimana Yahudi, kalau sami'na wa asoina, ya, tapi ada sama tetapi, ini berarti sami'na wa asoina. Ya saya ikut tetapi, ya saya tetapi, ini berarti sami'na wa asoina. Itulah Yahudi yang ditunjuk di dalam Al-Quran. Meskipun secara kesukuan dia Jawa, ngakunya juga Islam. Kemudian yang ketiga, tahapan riba ini, larangan riba ini melipat gandakan ini, yaitu di surat Ali Imran ayat 130. Ini turun tahun ketiga Hijriah sesudah perang Uhud. Sesudah perang Uhud turun ayat ini sekitar tahun ketiga Hijriah. Dan larangan yang terakhir, finalnya ini benar-benar dilarang. Jadi mulai dari sindiran yang halus sampai perlatakan dan seterusnya sampai yang terakhir, yaitu di surat Al-Baqarah ayat-ayat yang terakhir 275 ke atas. Ini larangan di sana dibandingkan riba dengan berdagang. Nah ini karena banyak orang yang menyamakan berdagang juga ngambil untung. Ternyata jam-jam juga ada yang ngambil untung dan seterusnya itu. Maka larangannya begitu kerasnya ini. Jadi orang yang masih sudah mendengar ayat-ayat riba, kok masih memahami ayat riba, tapi masih melakukan riba, maka di ayat 278 itu sama saja dengan menantang perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya. Jadi mari kita bersama ini menjadi gerakan dakwah. Tujuannya adalah di sini ini menguatkan kita supaya Islam yang kafah. Yang lain berislam sementara masih di satu sisi ada hal yang memudahkan. Padahal di surat Ali Imran ayat 85 bahwa yastawi waral Islam Madinah alaihi pada minggu bahwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari-cari agama selain Islam, nah ini kalau masih berkilah kan berarti sama saja mencari-cari jalan agama selain Islam ini, maka di akhirat termasuk orang Yahudi. Kalau kita ingat kembali juga di hadis Nabi itu, bahwa riba itu termasuk dosa besar. Ya, riba termasuk dosa besar. Itu di urutan yang keempat. Dari Abu Hurairah ada Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut? Dia bersabda, 1 syirik. Syirik jelas dosa besar, nomor 1 ini. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat jalan yang benar. Yang keempat riba. Ini yang disebutkan dalam hadis. Belum lagi kalau Bapak baca buku Al-Kabair, dosa besar yang disusun oleh Imam Ghazali ini, beliau menempatkan riba itu adalah termasuk dosa besar di urutan ke-7. Di urutan ke-7. Jadi sebetulnya masalah riba ini bukan hal yang namanya ya, kayak dosa ambinan saja tidak Bapak Ibu. Tapi memang benar-benar ini. Kenapa orang bisa menjatuhkan dirinya ke dalam riba? Sebenarnya ini butuh kesabaran yang luar biasa.